bahwa Rusia adalah negara terluas di dunia dengan luas lebih dari 17 juta kilometer persegi, membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara. Letaknya yang sangat luas membuat Rusia memiliki 11 zona waktu dan keanekaragaman bentang alam, seperti tundra, taiga, dan pegunungan. Iklimnya pun beragam, mulai dari tundra yang beku di utara hingga subtropis di selatan. Kondisi ini mempengaruhi kegiatan ekonomi, di mana wilayah utara fokus pada pertambangan dan energi, sedangkan selatan menjadi pusat pertanian. Selain itu, letak Rusia yang strategis menjadikannya penghubung penting antara Eropa dan Asia melalui jalur Trans-Siberia Railway, serta menjadikannya salah satu eksportir minyak dan gas terbesar di dunia. Rusia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia, mencakup lebih dari 20% cadangan global. Sumber daya utamanya meliputi minyak, gas alam, batu bara, logam, mineral, dan hasil hutan. Rusia menempati posisi pertama dalam cadangan gas alam dunia dan menjadi produsen minyak terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sumber daya alam berperan penting dalam perekonomian, menyumbang sekitar 16,7% terhadap PDB dan hampir 50% pendapatan negara. Melalui pajak ekstraksi mineral dan ekspor energi, Rusia mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kekuatan geopolitiknya di pasar global. Selanjutnya, data produk domestik bruto Rusia. Pada tahun 2024, PDB Rusia itu mencapai 2,17 triliun US dollar. Ini tuh tumbuh 4,1% dari tahun sebelumnya, yang mana pertumbuhan ini tuh didorong dengan 4 sektor utama, yaitu sektor energi, sektor pertanian, militer, dan teknologi luar angkasa. Pengeksporan tersebut membuat Rusia sangat berkontribusi dalam perdagangan dunia. Namun, selain keunggulan Rusia dalam pengeksporan tersebut, Rusia juga memiliki tantangan ekonomi, yaitu ketergantungan tinggi pada energi dan kurangnya diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, Rusia perlu memperkuat inovasi dan memperluas sektor non-energinya untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Oke guys, jadi kali ini aku akan ngebahas tentang komoditas ekspor Rusia. Nah, komoditas ekspor Rusia ini didominasi oleh dua sektor. Yang pertama itu ada energi, yang kedua adalah logam. Nah, dari energi sendiri, Rusia itu mengekspor minyak, gas alam, dan batu bara. Sedangkan kalau dari logam, Rusia mengekspor nikel, aluminium, dan platinum. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya Rusia itu ekonominya masih ketergantungan dengan sumber daya alam. Namun, dengan pengelolaan yang cukup baik dan diversifikasi sumber daya alam yang digunakan, itu menjadi kunci keberhasilan Rusia di masa depan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi sanksi barat sejak 2022 benar-benar membuat cara Rusia berdagang. Jadi ada 4 barang utamanya, yaitu mesin, elektronik, obat-obatan, dan juga barang konsumen yang masih diimpor. Tapi sumbernya yang berubah total. Awalnya sepertiga impor datang dari Uni Eropa, sekarang sanksi melarang teknologi canggih. Jadi membuat impor elektroniknya itu jadi anjlok drastis. Jadi Rusia pun melakukan pivot ke Asia. Jadi kini Tiongkok jadi pemasok utamanya. Jadi sekitar menyumbang 35% dari seluruh impor Rusia. Jadi Tiongkok bukan bahkan memasok teknologi yang kena sanksi. Selain itu, jadi negara-negara tetangga seperti Kazakhstan, Belarus itu berposisi sebagai ya transitnya lah, jalannya gitulah. Jadi intinya sanksi barat menutup pintu untuk Rusia. Tapi Rusia itu berhasil beradaptasi dengan negara Asia, ya tentunya Tiongkok. Jadi untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Jadi sekian saja. Nah, kalau kita berbicara tentang Rusia, hal pertama yang menarik perhatian adalah budaya mereka yang sangat kuat dan syarat dengan rasa bangga terhadap sejarah serta identitas nasional. Masyarakat Rusia juga memiliki konsep dusha atau yang bisa diartikan sebagai jiwa atau semangat batin. Nilai ini membuat mereka sangat menghargai loyalitas dan hubungan personal. Nah, dalam konteks bisnis, menghormati sejarah dan tokoh mereka itu merupakan hal yang sangat penting. Sebaliknya, kritik terhadap pemimpin atau peristiwa masa lalu bisa dianggap tidak sopan dan dapat merusak kepercayaan. Gaya komunikasi mereka pun cenderung formal dan menghormati hierarki, dengan salam yang tegas, penggunaan gelar, dan ekspresi serius. Namun, setelah hubungan akrab terjalin, mereka bisa menjadi lebih hangat dan terbuka. Etika kerja mereka menunjukkan disiplin, keseriusan, dan persiapan matang. Negosiasi seringkali berjalan panjang, jadi kesabaran menjadi sebuah kunci. Nah, kalau dalam faktor sosial dan politik, utamanya itu ada mencakup pengaruh dari gereja ortodoks, sistem politik yang terpusat, birokrasi yang kompleks, dan tantangan demografis. Jadi negara itu juga memainkan peran dominan dalam perekonomian, dalam mengendalikan sektor-sektor strategis seperti energi dan pertambangan. Namun perizinan usaha bisa menjadi tantangan karena banyaknya peraturan dan prosedur, apalagi Rusia
Nah, kalau dalam faktor sosial dan politik, itu utamanya ada mencakup pengaruh kuat gereja ortodoks, sistem politik yang terpusat, birokrasi yang kompleks, dan tantangan demografis. Sehingga negara juga memainkan peran dominan dalam perekonomian dengan mengendalikan sektor-sektor strategis seperti energi dan pertambangan. Namun, perizinan usaha bisa menjadi tantangan karena banyaknya peraturan dan prosedur. Apalagi Rusia mengalami penurunan populasi akibat tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang tinggi. Nah, sekarang kita akan beralih ke ekonominya nih teman-teman. Benar sekali kata Juan dan Jaki tadi. Kalau kita lihat dari sisi ekonominya, Rusia ini punya posisi strategis karena berada di antara benua Eropa dan benua Asia. Namun sejak konflik dengan Ukraina pada tahun 2022 silam dan sanksi dari negara-negara Barat, ada kebijakan ekonomi berubah total. Rusia kini berusaha lebih mandiri dan protektif. Sebelumnya mereka ada di WTO, tapi sekarang lebih fokus membangun kerjasama lewat BRICS, SCO, dan Eurasian Economic Union. Nah, ketika perdagangan dengan Eropa turun lebih dari 70%, mereka beralih ke Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Bahkan banyak transaksi dengan Tiongkok kini menggunakan rubel dan yuan, bukan dolar lagi. Nah, di dalam negeri, program substitusi impor juga digencarkan agar produk lokal bisa menggantikan barang luar negeri. Jadi, kesimpulannya, walaupun mendapatkan tekanan berat, Rusia justru beradaptasi dan tetap mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi global. Begitu teman-teman.